Shalom, Ibu, Bapak, dan Saudara dikasih Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai Bapak, Ibu, Saudara semua. Amin. Terpujilah nama Allah. Kembali kita diberikan kesempatan untuk berjumpa, untuk bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Pagi ini bacaan firman Tuhan dari Injil Matius 21 ayat 23. Matius 21 ayat 23. Saya bacakan demikian. Lalu Yesus masuk ke bait Allah, dan ketika ia mengajar di situ, datanglah imam-imam kepala serta tua-tua bangsa Yahudi kepadanya dan bertanya, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Amin. Demikian firman Tuhan. Tema sapaan firman pagi ini, serba salah. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, mungkin kita pernah mengalami kondisi atau kita pernah ada dalam posisi yang sepertinya serba salah, atau orang mengatakan buah si malakama. Maju terus salah, mundur juga salah, dijawab iya salah, dijawab salah nggak benar, serba salah. Atau mungkin juga kita pernah ketemu dengan orang yang memang punya pemikiran serba salah. Artinya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita omongkan selalu ditangkap dan dianggap salah. Orang-orang yang mungkin memang selalu mencari celah, mencari hal-hal yang tidak baik, yang salah dalam diri kita. Nah, bagaimana kita menghadapi itu? Bacaan firman pagi ini merupakan bagian dari kisah ketika Tuhan Yesus mengajar di bait Allah, kemudian didatangi oleh para imam, di mana mereka kemudian mengajukan pertanyaan kepada Tuhan Yesus tentang asal-muasal kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Mereka bertanya bukan untuk mencari tahu atau untuk meyakinkan diri mereka tentang siapa Yesus dan kuasa yang Yesus miliki. Tetapi orang-orang ini, sebagaimana kita lihat, kita baca di kisah-kisah dalam Injil, mereka mengajukan pertanyaan kepada Yesus tujuannya untuk mencobai, untuk mencari kesalahan, kelemahan dari Tuhan Yesus. Jadi mereka memiliki motivasi yang negatif. Nah, kalau kita baca perikop ini lebih jauh, lebih lengkap, ternyata Tuhan Yesus bisa menghadapi mereka dan kemudian membalikkan kondisi. Artinya apa? Tuhan Yesus kembali berbalik bertanya kepada mereka dengan mengajukan pertanyaan tentang kuasa Yohanes. Dan mereka tidak bisa menjawab karena mereka kemudian juga bingung. Dari kisah ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita belajar bahwa dalam kehidupan kita, sebaik apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, pasti ada orang, ada pihak-pihak yang tidak suka. Mereka akan berusaha mencari kelemahan dan kesalahan kita. Tetapi belajar dari Tuhan Yesus, ternyata Tuhan Yesus tidak terlalu mempedulikan itu. Tuhan berkeyakinan akan kasih dan kebaikan yang Dia lakukan, dan Dia terus maju. Tidak terlalu mempedulikan sikap dan omongan dari para pemimpin agama yang memang sudah iri, dengki, dan benci terhadap dirinya. Kita belajar dari hal ini, Bapak, Ibu, Saudara. Ketika berjumpa dengan orang-orang yang pikirannya serba salah, mencari kesalahan orang lain, kita tetap maju terus. Lakukan dan kerjakan apa yang baik yang sudah kita mulai. Jangan pernah terpengaruh oleh ucapan, penilaian dari mereka-mereka yang memang selalu mencari kesalahan. Yang kedua, belajar dari sikap Tuhan Yesus juga. Dia membungkam, bisa dikatakan, para imam ini, tetapi dengan cara yang elegan. Tidak mempermalukan mereka atau balik mencari kesalahan mereka. Tidak perlu. Kita pun mestinya juga belajar demikian. Ketika kita melihat, ketika kita tahu ada orang yang suka mencari kesalahan kita,
cara menghadapinya bukan dengan cara kita kembali, kita berbalik sama seperti dia mencari kesalahan-kesalahan dia untuk menjatuhkan dia. Tidak perlu, itu tidak diperlukan dan itu juga tidak dikehendaki Tuhan. Gunakan cara yang elegan. Gunakan cara yang baik, yang tetap menghargai mereka. Tetapi mampu membuka mata batin mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak tepat. Kita sendiri tetap di jalan yang lurus, on the track. Kebaikan yang kita lakukan tetap kita lakukan, kita teruskan, tapi juga tidak terpengaruh oleh orang lain yang mencibir dan juga tidak menjatuhkan orang tersebut di depan orang banyak. Dengan demikian kita tetap dijaga semangat kita untuk maju terus, melayani sebagaimana Tuhan Yesus melayani. Kita mempersembahkan diri kita untuk melakukan hal yang terbaik yang telah Tuhan berikan, Tuhan embankan dalam kehidupan kita. Selamat berkarya, menghasilkan yang terbaik, mempersembahkan buah yang terbaik, maju terus tanpa perlu juga menjatuhkan orang lain. Tuhan memberkati.